Ya, salam saudara-saudara. Kita akan mencoba untuk melihat pandangan daripada Bapak Pendeta Yosua Tewu mengenai Allah Tritunggal. Saudara, Bapak Pendeta Yosua Tewu mengatakan bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Allah itu bukan tiga pribadi. Nah, saudara, kalau kita kembali melihat pada Alkitab kita sebagai dasar daripada argumentasi kita tentang Allah kita, saudara, Alkitab kita dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu tiga pribadi. Nah, tetapi kenapa Bapak Yosua Tewu mengatakan bahwa itu hanya satu pribadi? Allah itu satu pribadi. Dikatakannya bahwa Yesus itu adalah Bapa. Bapa itu adalah Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, ini merupakan sesuatu yang aneh. Ya, ini sebuah hal yang aneh dan sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan Alkitab kita. Ya, ini sebuah hal yang sangat-sangat bertentangan. Nah, untuk itu saudara, mari kita lihat di dalam ayat-ayat Alkitab kita bahwa memang Allah itu benar-benar tiga pribadi, bukan satu pribadi. Ya, ayo kita akan sebelumnya kita akan dengarkan dulu pernyataan khotbah dari Bapak Pendeta Yosua Tewu. Aduh. Saudara perhatikan. Sesudah ia mengatakan demikian, ayat 9. Kisah Rasul 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan ayat 11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Dia dikatakan meninggalkan kamu. Baca ayat 11, muncul ke ayat 11. Ya, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Secara tubuh fisik, secara tubuh jasmania, walaupun itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai, dia terpisah dengan murid-murid. Tapi hanya sekejap, karena dia katakan, aku akan datang kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, sudahlah, kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab, teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Kalau mau bicara seperti ini, saya dulu pengajar Tritunggal, bro. Mau pengajaran dalam perumpamaan apapun saya kuasai. Tapi kemudian Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada Alkitab. Ajaran Alkitab secara murni dan konsekuen. Tidak ada dua atau tiga atau banyak pribadi Allah. Only one person of God. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa.
dan Wahyu 4 ayat 2. Coba buka dulu, ini ayat terakhir. Atau kalau boleh. Nah, saudara, untuk menanggapi daripada pernyataan Pak Yosua Tewu bahwa dia berkata bahwa Allah itu hanya satu pribadi, bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus, ya. Saudara, dia berkata bahwa yang datang kembali itu setelah Yesus naik sebenarnya adalah Yesus sendiri, ya. Nah, saudara, kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saudara, dikatakan di sini, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan aku akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, saudara, jadi seperti yang Pak Yosua katakan tadi, bahwa yang akan datang kembali itu juga adalah Yesus, tetapi dalam bentuk Roh Kudus. Ya. Karena di ayat 18 dikatakan tadi bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Dan ini menjadi dasar bagi Pak Yosua untuk mengatakan bahwa yang datang itu adalah Yesus, tapi dalam bentuk Roh Kudus. Jadi saudara, dari situ dia mengatakan bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Nah, saudara, coba kita perhatikan baik-baik. Apakah memang demikian yang dimaksud oleh Alkitab? Saudara, saya baca ulang di dalam ayat 16, dikatakan, aku akan minta pada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya. Nah, saudara, perhatikan. Ya, di dalam ayat 14, Yesus berjanji, Ia akan memberikan seorang penolong yang lain. Ya. Jadi saudara, jelas-jelas di sini yang diberikan Tuhan itu adalah penolong yang lain yang menyertai orang percaya selama-lamanya. Ya. Jadi saudara, jelas itu bukan dirinya, bukan pribadi Yesus. Ya. Nah, saudara, bagaimana dia menyertai para muridnya? Melalui pribadi lain. Melalui penolong yang lain. Aku akan mengirim kepadamu seorang penolong yang lain. Ya. Nah, saudara, ayat inilah yang seharusnya menjadi dasar bahwa memang Yesus itu bukan Roh Kudus. Yesus itu adalah satu pribadi yang berbeda dengan pribadi Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, jelas bahwa ketika Yesus bilang aku akan datang kembali, maksudnya oleh Roh Kudus penolong yang lain itu, ya, akan datang menyertai orang-orang percaya. Dan Yesus berkata bahwa aku akan datang, tetapi melalui penolong yang lain. Ya. Nah, saudara, jadi jelas ini sangat aneh. Ya, ini pengajaran aneh dan ini harus kita tolak pengajaran yang seperti ini. Ya. Nah, saudara, kita lihat lagi misalnya, coba kita lihat bahwa memang Allah itu bukan satu pribadi. Ya, coba perhatikan tadi di dalam ayat 16. Aku akan minta pada Bapa. Saudara, Yesus di sini meminta pada Bapa. Kalau memang Bapa itu adalah dirinya sendiri, lo ngapain dia minta? Cukup dia bilang, aku akan kirim nanti, aku akan kembali datang padamu. Ya, hanya dalam bentuk Roh Kudus. Mungkin saja dia berbahasa seperti itu. Tapi persoalannya di sini dikatakan aku akan minta pada Bapa. Ya. Jadi, saudara, Yesus pun meminta pada Bapa. Nah, Bapa ini kan udah pribadi yang lain lagi. Kalau itu misalnya Bapa ini adalah pribadi yang sama dengan Yesus,
ya itu seakan-akan kok Yesus bersandiwara. Ngapain dia meminta kepada dirinya sendiri? Ya. Nah, saudara, disinilah kita bisa melihat bahwa memang Allah itu satu, tetapi tiga pribadi. Ya. Di sini kita lihat bahwa Bapa, ya, Yesus meminta pada Bapa supaya mengirim penolong yang lain. Ya. Nah, saudara, jadi sangat ngawur atau salah besar ketika kita mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Bapa. Saudara, Alkitab tidak menyatakan hal seperti itu. Ya. Nah, saudara, itu poin yang pertama, tanggapan yang pertama bahwa memang saudara Allah itu bukan satu pribadi tapi tiga pribadi. Yang kedua, saudara, ya, saya akan coba jawab secara singkat saja bahwa tadi kata Pak Yosua juga dalam khotbahnya bahwa dalam kekekalan tidak ada tiga pribadi. Dalam kekekalan katanya tidak ada tiga pribadi. Tidak ada pribadi Bapa, tidak ada pribadi Yesus, tidak ada pribadi Roh Kudus, hanya satu pribadi. Saudara, ini juga salah besar. Ya, saya akan menunjukkan pada saudara ada ayat yang mengatakan bahwa memang sebenarnya Yesus Bapa itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Nah, saudara, saya akan bacakan pada kita dalam Yohanes pasal 17. Ya, saudara, saya akan bacakan pada kita ayat 4 ya, dan 5. Dikatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada. Bicara mengenai Yesus. Yesus itu sudah ada. Ya, sebelum dunia ini ada. Ya. Terus kita bisa melihat lagi di dalam Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi ada dua di situ, firman dan Allah. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu sudah ada. Ya, firman itu dikatakan firman itu adalah Allah. Ya. Nah, firman di situ jelas Yesus. Ya, dikatakan dalam Yohanes 1:14 bahwa firman itulah menjadi manusia. Jadi saudara, firman itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Ya, Yesus itu firman. Firman itu bersama-sama Allah. Jadi sudah ada firman itu dalam kekekalan. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara, kalau kita bilang Allah itu hanya satu pribadi, itu menentang banyak ayat-ayat Alkitab. Itu menentang. Ya, kiranya saudara-saudara yang mendengarkan hal ini itu membuat saudara makin kuat dan tidak tergoncang dengan berbagai macam-macam angin pengajaran. Mari saudara tetap menolak pengajaran yang tidak alkitabiah. Ya. Jadi Tritunggal itu memang tidak ditulis, memang tulisan itu tidak ada di dalam istilah Tritunggal, tidak ada di dalam Alkitab kita, tetapi pernyataan, ya, ajaran tentang konsep Tritunggal itu banyak dan melimpah-limpah di dalam Alkitab. Sehingga umat Tuhan tidak perlu ragu. Ya, tidak perlu ragu. Saudara, kita percaya, ya, dikatakan Alkitab bahwa inilah hidup kekal itu, ya, inilah hidup kekal itu, yaitu dengan percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus sebagai yang diutus oleh Allah. Jadi hidup kekal itu percaya pada Allah, percaya pada Yesus. Ya, saudara, dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 14, ya, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ya, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi dikatakan percaya pada Allah, percaya pada Yesus. Jadi di situ jelas ada dua pribadi. Ya, kalau misalnya kita bilang hanya satu pribadi, ya itu sangat sangat aneh dan itu salah besar. Jadi kiranya saudara, kita sebagai umat Tuhan, kita tidak terombang-ambing dengan macam-macam pengajaran. Kita percaya bahwa memang Allah kita itu satu dengan tiga pribadi. Saudara, dengan tiga pribadi itu kita bisa melihat kesempurnaan Allah, ya, baik dalam karya penyelamatannya, dalam penebusannya, itu melalui peran dari tiga pribadi itu jelas saudara, Allah itu luar biasa sempurna. Demikian saudara tanggapan yang saya bisa sampaikan.
untuk menanggapi ajaran dari Bapak Pendeta Yosua Tewu. Amin.